Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan sholat wajib secara berjamaah, alhamdulillah kita melanjutkan dengan melaksanakan kewajiban yang lain, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, sedang heboh kasus pencabulan. Hebohnya kenapa? Karena ternyata yang melakukan Pak Kiai, pimpinan pondok pesantren. Dan hebohnya lagi, jumlah santriwati yang dicabuli itu mencapai 50 orang. Jadi rupanya gak cukup banyak istri. Jadi walaupun istrinya banyak, tetap kurang. Dan ini menjadi tamparan buat umat Islam. Karena institusi pendidikan Islam mencoreng muka umat Islam. Tentu yang malu juga bukan hanya pelakunya, Pak. Tapi kita juga ikut malu, Pak. Bisa dibayangkan di institusi agama Islam mengajarkan Islam tapi bejat, tapi melakukan tindakan yang bertentangan dengan Islam. Itu kan mencoreng nama umat Islam, mencoreng ajaran Islam, mencoreng institusi Islam yang sekarang mungkin sedang tumbuh berjamur. Jadi pesantren-pesantren Islam ini banyak sekarang, tumbuh menjamur. Orang tua menyekolahkan anaknya ke sana, ke pesantren. Kenapa? Harapannya mereka paham agama. Kalau udah paham agama, insya Allah bisa menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ternyata apa yang terjadi ini kejadian luar biasa yang memalukan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini fenomena puncak gunung es. Jadi puncak gunung es itu maksudnya begini, Pak. Ada gunung es di lautan. Puncaknya nongol dikit. Tapi sebenarnya gunung esnya itu besar. Ini peristiwanya mungkin yang mengemuka, yang viral, itu kejadian yang terjadi saat ini. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Di data box itu disebutkan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia tahun 2025 itu kasusnya 24.000 kasus. 24.000 kasus. Artinya apa? Yang terjadi kemarin itu sebenarnya hanyalah puncak dari sebuah gunung es yang sangat besar. Masalah yang sangat besar. Apa itu? Kekerasan seksual yang dilakukan kepada perempuan, bahkan kepada anak-anak.
Dan pelakunya beragam. Ada oknum TNI, ya, bahkan yang diperkosa itu sampai gila, Pak. Ada oknum guru di sekolah, ada oknum dosen, ada oknum polisi, ya. Oknumnya banyak, ya. Bahkan dilakukan oleh kakek-kakek. Jadi mungkin setengah tahun yang lalu saya pernah menyampaikan di sini. Kejadiannya dekat dengan kita. Di Kampung Raden. Dekat banget, Pak. Kampung Raden. Ada kakek-kakek yang mencabuli 11 anak-anak. 11 anak-anak. Sekarang kasusnya sudah selesai sidang, ya. Itu kakek-kakek dihukum 7 tahun penjara. Sidangnya itu, Pak, berbelit-belit. 6 bulan lamanya baru putus. Visum dan lain sebagainya. Sampai saya bertemu dengan yang mendampingi itu, puyeng juga dia. Ya, panggil sidang, panggil visum dan lain sebagainya. 11 anak, Pak. Dekat dengan kita. Ya. Jadi ini memang kasus yang besar, ya, kasus yang besar. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ya, bahkan di negara-negara besar yang konon katanya maju, ya. Saya coba tadi searching di Amerika, ya, di Amerika contohnya, ya. Di Amerika itu, ya, disebutkan oleh lembaga resmi kekerasan seksual. Jadi kalau di Amerika itu, Pak, kalau suka sama suka bukan kasus, Pak. Di Amerika, istilah mereka konsen, sudah dapat persetujuan. Si wanita udah setuju, maka itu bukan kasus. Ya. Nah, kalau di Amerika itu angkanya lebih dahsyat lagi. Ya, angka kekerasan seksual di Amerika itu mencapai 443.000 kasus dalam 1 tahun 2025. Jadi kalau di Indonesia 24.000, di Amerika itu 443.000. Artinya 20 kali lipat dengan kasus yang terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual, Pak, ya, berupa perkosaan atau percobaan perkosaan. Nah, itu yang terjadi di Amerika. Artinya apa? Ini masalah, ya, masalah. Ya. Islam datang, ya, itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menurunkan ajaran Islam itu untuk menjadi pegangan hidup, menjadi solusi agar berbagai kasus-kasus yang mengerikan itu tidak terjadi. Ya. Maka Islam, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, disampaikan Al-Quran, turun kepada beliau Al-Quranul Karim, disampaikan kepada umat, disampaikan kepada manusia. Agar apa? Jadi pegangan buat manusia, manusia menjalankannya. Dengan itu ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau Islam diterapkan, kalau ajaran Islam diterapkan secara konsisten, insya Allah permasalahan-permasalahan tadi tidak akan terjadi. Ini jaminan dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, di sebuah negeri beriman dan bertakwa. Beriman bertakwa, jadi dia menjalankan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang terjadi? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan, ya, membukakan pintu keberkahan. Jadi berkah kita, nggak jadi masalah. Tidak muncul berbagai problem yang dihadapi manusia sekarang. Keberkahan malah yang diturunkan oleh Allah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu. Nah ini, akan tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ternyata malah manusia itu kadzabu, mengingkari ajarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengadab. Ya, jadi masalah yang muncul sekarang ini sebenarnya apa? Adab dari Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, main dalam surat An-Rum 40 itu Allah juga berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nampak kerusakan
di darat maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, akibat perbuatan tangan manusia. Nah, Imam Ali As-Sobuni ketika menafsirkan ayat ini, dia menjelaskan begini, apa yang dimaksud dengan bima kasabat aydin nas, akibat perbuatan tangan manusia. Ya, Imam Ali As-Sobuni mengatakan bisa babil ma'asin nas wa dunubihim. Jadi kerusakan yang terjadi itu bima kasabat aydin nas itu adalah bisa babil ma'asin nas wa dunubihim, akibat kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Artinya apa Pak? Kalau ada masalah kayak begini, ini sebenarnya akibat dosa atau perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ya. Akibat menjauh mereka dari ajaran Allah. Ya. Nah, kita akan jelaskan di sini, ya, saya bawa kitab Nidhamul Ijtimai fil Islam. Ya. Sistem pergaulan dalam Islam. Ini ditulis oleh ulama, ya, dari Palestina, ya. Beliau ini sekolahnya di Al-Azhar. Ya, beliau ini seorang mujtahid. Ya, beliau menulis kitab, salah satu kitab yang oleh beliau tulis ini itu adalah Nidhamul Ijtimai, sistem pergaulan, interaksi laki-laki dan wanita. Ya, ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ya, kitabnya namanya Nidhamul Ijtimai, aturan Islam terkait interaksi laki-laki dan wanita. Kenapa beliau nulis kitab ini? Ya, kitab ini ditulis itu untuk merangkum aturan-aturan pergaulan laki-laki dan wanita itu seperti apa. Yang kalau ini diterapkan, aturan Islam ini diterapkan, ya, maka insya Allah, ya, permasalahan-permasalahan yang terjadi itu tidak akan terjadi, atau kalaupun terjadi sangat minim. Enggak kayak sekarang. Sampai 24.000 kasus itu banyak banget. Ya, itu yang kekerasan. Coba yang suka sama suka, lebih banyak lagi. Ya, yang suka sama suka lebih banyak lagi. Ya, maksudnya suka sama suka itu zina, ya, itu suka sama suka. Ya, ini yang perkosaan 24.000. Ya, banyak banget itu ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang cintai Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini nanti insya Allah akan kita bahas lebih detail lagi, ya, supaya kita tahu persis nih, ya, pergaulan kita sehari-hari. Ya, kita kan ketemu tiap hari dengan perempuan, Pak, ya. Istri kita perempuan, ya. Anak kita kadang perempuan, ya. Mungkin adik ipar kita perempuan. Nah, itu gimana sih interaksinya itu? Ya, laki-laki dan wanita. Nah, itu kita akan bahas, Pak. Kan kita upas. Ya, jangan sampai, Pak, kita udah sholat, udah puasa, tapi bisa berdosa kita gara-gara pergaulan. Yang mungkin pergaulan ini jarang dibahas, ya. Lebih banyak dibahas tentang ibadah. Dan interaksi laki-laki dan wanita jarang dibahas. Atau kadang kita taunya kalau di masjid, Pak. Kalau di masjid. Tapi ketika di pasar, interaksi laki-laki dan perempuan. Ketika di kantor, interaksi laki-laki kayak apa? Ketika di rumah. Kalau di masjid kita tahu, Pak, ya. Di masjid gimana ya? Tuh, tempatin di situ. Berarti apa? Laki-laki dan perempuan dipisah. Tahu kita kalau di masjid dipisah. Ya, mungkin nggak, Pak? Laki-laki perempuan nyampur di sini. Sini laki-laki, sini perempuan. Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Kita tahu tuh, ya, kalau di masjid. Ya. Tapi secara luas nanti di masyarakat, ya, di masyarakat. Ya, ini yang penting kita pahami betul supaya kejadian-kejadian itu tidak terjadi. Ya. Yang pertama di kitab ini disebutkan begini, Pak. Ya, ini menarik nih. Jadi maksudnya begini. Dasarnya itu, ya, dikasih tahu dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan wanita. Ya, tujuannya itu agar manusia ini bisa lestari. Manusia itu bisa melanjutkan keturunannya. Benar nggak, Pak? Ya, benar begitu. Jadi Allah ciptakan laki-laki, ada wanita. Tujuannya apa? Tujuannya agar keturunan manusia itu terus berlanjut. Berlangsung terus. Punya anak, anaknya nanti punya anak lagi, punya cucu. Berlangsung terus, Pak. Coba dunia ini semua laki-laki.
Ya, nggak bisa punya keturunan kita. Atau sebaliknya, dunia ini semua perempuan, nggak bisa punya keturunan. Maka Allah ciptakan laki-laki dan wanita. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar umat manusia ini bisa melanjutkan keturunan. Melanjutkan keturunan. Ya, melanjutkan keturunan. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam diri manusia namanya naluri. Ya, naluri. Ya. Kenapa Allah ciptakan naluri? Supaya laki-laki suka sama wanita, sebaliknya wanita suka sama laki-laki. Naluri ini ada dalam setiap manusia, ada semua, Pak. Ya, coba ngacung. Kalau ada laki-laki di sini nggak suka sama wanita, sukanya sama-sama laki-laki. Ada nggak begitu? Nggak ada. Ya, kalau ada begitu penyakit berarti. Ada penyakit. Ya, sakit dia, harus disembuhin. Ya. Aslinya apa? Allah ciptakan naluri itu laki-laki semua perempuan saling suka. Supaya apa? Supaya bisa melanjutkan keturunan. Coba laki-laki sukanya sama laki-laki, perempuan sama perempuan, nggak berlangsung keturunannya, nggak muncul keturunannya. Sehingga apa? Allah ciptakan naluri itu namanya ghorizatun nau. Naluri melestarikan keturunan. Penampakannya itu apa? Rasa suka, rasa cinta. Laki-laki kepada perempuan, begitu juga sebaliknya, perempuan kepada laki-laki. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan kepada manusia. Harus diatur. Kenapa kalau nggak diatur bahaya? Asal suka tembak. Bahaya, Pak. Ya? Kayak binatang nanti. Kayak di barat, di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Korea. Ya? Ada penelitian gitu ya, sosial eksperimen. Sosial eksperimen pun nanya-nanya gitu ya. Nanya-nanya ke masyarakat di Jepang, Pak. Ditanya. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya ini lajang nih. Jomblo. Tanya, pertanyaannya apa? Anda pernah melakukan hubungan seks nggak? Jawabannya apa? Pernah. Dengan berapa orang wanita? Rata-rata di Jepang itu, Pak. Jawabannya dengan 10 orang wanita berbeda. Nah, coba, Pak. Loh, kalau 10, Pak, coba bisa dibayangkan tuh. Terus nanti kalau dia hamil, anaknya itu siapa yang ngurusin? Ya, kenapa? Karena itu hanya hubungan yang sifatnya senang-senang belaka. Ya, itu yang terjadi di sana. Di Korea juga begitu, di Eropa juga sama. Ya, rata-rata mereka itu melakukan hubungan seks itu, ya, dengan orang yang berbeda 10. Apakah itu cuma laki-laki? Tidak, perempuan juga. Sama. Nah, kalau dia hamil, ini anaknya yang mana ini? 10, Pak. Ya, masa di lotre dulu gitu ya? Ini anaknya siapa kan gitu kan? Nggak mungkin. Itu terjadi di sana. Nah, harus ada aturan. Kalau nggak ada aturan, seperti binatang. Maka Allah turunkan aturan kepada manusia bagaimana interaksi laki-laki dan wanita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala dalam kitab ini nanti jelasin nih, Pak, seluruh aturan yang terkait dengan laki-laki dan wanita. Ya. Prinsip pertama, ya, nanti saya spill aja garis besarnya. Ya, prinsip pertama itu laki-laki dan wanita, interaksi khusus mereka, interaksi khusus itu misalnya kelaki-lakian dan kewanitaan. Maksudnya secara spesifik untuk melanjutkan keturunan. Kalau untuk spesifik khusus untuk melanjutkan keturunan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan laki-laki dan wanita untuk menikah. Ini hukumnya, ya. Dilarang atau di luar pernikahan tidak boleh ada hubungan khusus antara laki-laki dan wanita. Hubungan khusus, maksudnya hubungan khusus itu hubungan suka, hubungan percintaan gitu ya. Itu hanya ada dalam pernikahan. Nikah dulu. Ya, hubungan khusus itu hanya terjadi dalam institusi atau wadah yang namanya pernikahan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fankihu ma qabalakum minan nisa, masna wa sulasa wa ruba." Nikahlah. Ya. Ini perintah, Pak. Fankihu. Maka menikahlah kalian dengan wanita yang baik-baik,
Masna wa thulatsa wa ruba. Masing-masing dari kalian 2, kata Allah. Ini perintah, Pak. Nah, gimana Pak perintahnya, Pak? Menikahlah masing-masing dari kalian berapa? 2. Lalu apa? Masna wa ruba, ya. Lalu masing-masing dari kalian 3 dan masing-masing dari kalian 4. Wah, ini berat ini ya. Kenapa, Pak? Nikah 2 itu berat, Pak. Ya, di pikiran laki-laki aja yang ringan. Di pikirannya doang. Coba prakteknya. Menafkahi 2 orang. Nah, 1 orang anaknya 5. Udah 10 kalau istrinya 2. Berat apa ringan, Pak? Berat, Pak. Ya. Nah, ini omongan laki-laki biasanya ya. Ya, karena apa? Karena laki-laki itu kalau urusan poligami itu memang renyah dibicarakan, tapi pada takut untuk mempraktekkan. Ya, termasuk saya mungkin termasuk yang takut untuk mempraktekkan ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa, masna, menikahlah dari kalian wanita yang baik-baik 2, masing-masing dari kalian 2, 3 dan 4. Nah, lalu tentu ada jalan keluar nih Pak bagi kita-kita yang tidak mampu ya, tidak mampu atau takut gitu ya. Bisa dua-duanya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian tidak mampu, wa in khiftum alla tidak mampu berbuat adil, maka cukup 1. Maka ada ulama yang mengatakan sunnahnya itu 1. Sunnahnya. Ya. Kapan? Kalau kita tidak sanggup berlaku adil. Ya, sedangkan 2, 3, 4 itu hukum mubah. Hukum mubah. Jadi boleh Pak, kalau mau kawin lagi boleh. Ya. Tapi kayaknya dari di sini nih bukan tampang-tampang yang mau kawin lagi nih ya. Ya cukup 1 aja Pak ya. Ya, cukup 1 aja. Ya, jadi ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, ini Allah perintahkan kita nih. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bersabda begini, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para muda, kalau kalian sudah mampu maka menikahlah. Perintah Pak dari Rasulullah. Ya, jadi hubungan khusus tadi, hubungan khusus itu hanya ada di dalam pernikahan. Ya, nggak boleh di luar itu. Misalnya contoh, pacaran, boleh nggak? Nggak boleh, haram. Ya, hanya di pernikahan saja. Setelah menikah baru ada hubungan-hubungan khusus. Mau pegangan tangan, mau ciuman, itu hubungan khusus yang ada di dalam saat pernikahan. Ya, sebelum pernikahan tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Untuk menjamin tujuan diciptakan laki-laki dan wanita, ya, itu bisa terselenggara dengan apa? Dengan pernikahan. Dengan pernikahan itu ada hak dan tanggung jawab, ada kewajiban, ada hak yang harus ditunaikan. Kalau belum menikah repot. Si laki-laki nggak akan bertanggung jawab dia. Dia nggak merasa punya kewajiban untuk menafkahi anak istrinya. Ini hebatnya syariat nikah, Pak. Karena memang Allah mensyariatkan ini memang untuk manusia, agar manusia itu hidup tentram, damai, gak punya masalah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan nikah itu. Nah, maka bapak-bapak yang mungkin kalau di sini ya sudah bukan menikah lagi ya, tapi menikahkan ya. Nah, kalian di sini ini udah menikahkan. Nah, maka segerakan, Pak. Kalau anaknya sudah ada calonnya, segerakan. Gak usah tunda-tunda, nunggu mapan dulu lah. Ya, dia udah punya motor belum? Belum, tunda. Udah punya rumah belum? Belum, tunda. Lu kapan? Ya, segerakan. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau dia sudah mampu untuk menikah, segera menikah. Dan ini Pak, jadi ini Imam Syafi'i menjelaskan Pak. Apa yang dimaksud dengan mampu? Apa yang dimaksud dengan mampu menikah? Ba'ah di situ artinya mampu berhubungan seksual aja.
udah bisa berdiri, intinya begitu Pak. Mampu berhubungan seksual. Jadi bukan punya rumah, punya mobil, punya. Bekerja itu, menafkahi itu kewajiban, bukan syarat untuk menikah. Nah, keliru tuh. Syarat menikah apa? Bekerja. Enggak ada syarat bekerja. Ya. Bekerja itu, menafkahi itu kewajiban. Ya, bukan syarat. Sehingga bisa jadi orang itu nggak punya pekerjaan tetap. Kita nggak boleh mengatakan orang nggak punya pekerjaan tetap, nggak boleh nikah. Nggak. Berarti apa? Karena ini kewajiban, ya, menafkahi itu kewajiban. Yang penting itu tetap bekerja. Nah, sama nggak Pak? Punya pekerjaan tetap sama tetap bekerja. Oh, sama, ya. Nah, yang penting tetap bekerja, ya. Yang penting tetap bekerja, ya. Ya, jadi di sini mungkin ada dua nih. Ada yang punya pekerjaan tetap, ada yang tetap bekerja. Yang penting itu tetap bekerja, Pak. Nah, jadi kalau nanti ada calon datang gitu ya, tanya, ya, bukan apakah punya pekerjaan tetap, ya, tanya aja nanti ini gimana menafkahi anak istri kamu. Nah, oh ya Pak, ya, saya punya usaha. Ya, nah itu betul. Jadi bukan punya pekerjaan tetap, tapi yang penting tetap bekerja. Ya. Jadi fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Dalam hadis Rasulullah, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kalian sudah mampu maka menikahlah. Nah, bahkan Rasulullah mengatakan kalau dia nggak mampu, belum mampu menikah, Rasulullah perintahkan untuk apa? Untuk berpuasa. Ya, kenapa? Karena dengan itu ya dia akan bisa menjaga ya kemaluannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Pak, ya, orang yang berzina berarti apa? Dia melakukan hubungan khusus di luar ketentuan syariah, berzina. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendekati zina saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Zina itu fahisyah, ya, perbuatan keji, perbuatan dosa, bahkan dosanya dosa besar. Dosa besar, Pak. Zina itu dosa besar. Ya, masuk dalam kategori kabair dia, dosa besar. Ya. Bahkan orang yang berzina dalam Islam, kalau dia itu ghairu muhsan itu belum nikah, belum pernah menikah, itu sanksinya itu jilid, hukuman cambuk 100 kali cambukan. Ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, maka cambuklah mereka dengan 100 kali cambukan. Maka zina ini jangan dinormalisasi, jangan dianggap baik, ya. Apalagi sampai di lokalisasi. Ya. Lokalisasi itu berarti normalisasi perzinahan. Itu bahaya, Pak. Ya. Bahkan ada hadis yang menyebutkan kita kalau mendiamkan begitu, ya, bisa-bisa sholat kita nggak diterima. Ya, ini luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan di Keranggan ini nggak ada, Pak. Ya, mudah-mudahan. Ya. Kalau ada kita laporin. Ya. Kalau nggak dilaporin salah kita. Kenapa kita nggak ngelaporin? Ya, laporin aja. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan ya, kalau tadi saya sebutkan zina ghairu muhsan, zina yang belum menikah, itu dihukum cambuk dengan 100 kali cambukan. Kalau dia sudah pernah menikah, Pak, itu hukumannya rajam. Coba. Kiai kalau dia tahu persis hukumannya bakal rajam, kira-kira berani nggak dia? Nggak berani, Pak. Berarti kiai abal-abal itu. Ya, berani dirajam itu dia. Nah, ada yang tahu dirajam itu diapain? Ditanam separuh tubuhnya, dilemparin batu sampai mati.
Ya. Keras-keras dia. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pelecehan seksual, kekerasan seksual, pemerkosaan, ya, zina, supaya tidak terjadi. Kalau seperti sekarang, bayangkan 24.000 kasus. 24.000 kasus. Sekarang kita keluar-keluar, ya. Kenapa kok bisa terjadi? Sebegitu banyaknya. Ada oknum ini melakukan, oknum itu melakukan, oknum ini melakukan juga, ya. Oknum kiai sekarang ya melakukan. Oknum kepala sekolah juga melakukan, ya. Kenapa? Kalau itu terus, ya, mereka ini tidak paham dengan agamanya sendiri, ya, bahwasanya orang yang sudah pernah menikah, ya, melakukan perzinahan itu dirajam, ya. Ini mereka nggak ada takut-takutnya, nggak ada takut-takutnya. Ya. Nah, maka ikhwan rahimakumullah, kerasnya hukum Allah Subhanahu wa taala ini apa fungsinya? Agar manusia tidak sengsara. Kalau udah sekarang sengsara, ya, wanita itu kasihan, Pak, diperkosa coba. 24.000 itu kan wanita semua yang diperkosa. Ya. Menyakitkan itu, ya. Ya. Gimana kalau itu ibu kita? Gimana itu kalau saudara perempuan kita? Gimana itu kalau putri-putri kita? Kan gitu. Ya, tentu kita akan sakit, ya. Akan sakit, Pak. Apalagi yang dilakukan seperti itu anak-anak yatim, coba. Ya, anak-anak yatim, Pak. Orang-orang yang nggak punya biaya untuk sekolah. Ya, itu menyakitkan sekali itu, ya. Nampar umat Islam gitu, ya. Perbuatan yang sangat memalukan gitu, ya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang cintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang pertama. Jadi Islam, ya, mengatur, memerintahkan laki-laki wanita untuk menikah. Kapan? Ketika dia untuk melakukan hubungan khusus. Khusus apa? Khusus untuk melanjutkan keturunan. Di luar itu nggak boleh. Haram hukumnya, zina dilarang, bahkan hukumannya sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini baru hukum pernikahannya. Ya, baru hukum nikah. Lalu berikutnya, sebelum nikah, jadi kitab ini, Pak, ya, sebelum nikah, nikah sama setelah nikah. Kalau setelah nikah itu apa? Waris. Setelah nikah itu waris. Ya, itu kan akibat dari adanya interaksi laki-laki wanita, pernikahan, lalu setelah itu ada hukum waris. Jadi sebelum pernikahan, saat pernikahan, dan hukum setelah pernikahan. Di kitab ini begini pembahasannya. Interaksi laki-laki itu dibahas. Nah, sebelum pernikahan, Allah Subhanahu wa taala ngasih aturan kepada manusia, ya. Supaya apa? Supaya tidak masuk ke dalam jurang perzinahan. Apa itu? Di sini ada hukum-hukumnya yang dijelaskan di sini sebagai pembukaan, ya, sebagai pembukaan awal. Di sini disebutkan ada 7 hukum, ya, ada 7 hukum, ya, yang harus diperhatikan oleh manusia ketika dia melakukan interaksi laki-laki dan wanita. Hukum pertama, ya, annahu amara kullam minar rajuli wal mar'ati bi ghaddil basar, qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan setiap dari laki-laki dan wanita untuk melakukan yang namanya ghaddul basar, menjaga pandangan. Haram hukumnya melihat aurat wanita. Apa aurat wanita itu? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau bapak-bapak lihat leher wanita, bapak-bapak melihat bahunya wanita, ya, itu hukumnya haram. Gak boleh, Pak. Mana yang boleh dilihat? Hanya wajah dan telapak tangan. Itu untuk perempuan asing, perempuan ajnabi. Ya, kalau istri sendiri boleh, ya, kalau mahram boleh, ya. Tapi kalau wanita asing, wanita ajnabi, bukan mahram, ya, bukan istri, maka yang boleh dilihat itu hanya wajah dan telapak tangan. Itu pun tidak boleh dengan pandangan nafsu. Nah, nanti dijelaskan di sini khusus ada bab tentang melihat wanita.
Bapak-bapak pernah nggak belajar fikih melihat wanita? Ada fikihnya itu, Pak. Ya, melihat wanita. Ya. Nah, kita baru sholat gitu ya, tapi melihat wanita, nah ada konsekuensinya, ada dosanya juga, ya. Konsekuensinya ya. Ya, satu, melihat aurat wanita itu hukumnya haram. Kalau melihat bukan aurat nih, wajah dan telapak tangan, tapi kita lihat dengan pandangan nafsu, itu juga haram. Ya. Maka itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bighaddil basar, untuk melaksanakan menundukkan pandangan, menjaga pandangan. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya. Kenapa? Karena dari situlah naluri seksual akan muncul. Kalau muncul naluri seksual, kita melihat betisnya wanita, melihat lehernya wanita, maka butuh pemenuhan, Pak. Butuh pemenuhan. Itu mendorong manusia untuk melakukan. Nah, kalau tidak terpenuhi apa? Kalau punya istri, enak. Dia bisa menjalankan ke istrinya. Kalau tidak, gelisah dia. Gelisah dia. Bayangkan kalau itu terus-terusan terjadi. Melihat auratnya wanita, tersingkap, tersebar auratnya wanita di tengah-tengah masyarakat. Sehingga mungkin anak kita yang mungkin masih SMP, SMA, terus-terus melihat itu. Hanya apa? Ya, muncullah gejolak, nafsu, naluri mereka muncul. Kalau tidak terpenuhi, gelisah. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan kita apa? Jaga pandangan, alihkan pandangannya, alihkan. Ya. Jadi pernah di zaman Rasulullah, ya Rasulullah bersama seorang sahabat, Pak. Nah, ini mandangin wanita, wanitanya sudah menutup aurat. Tapi pandangannya tendensius. Ya, pandangannya nafsu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepalanya nih sahabat dipegang oleh Rasulullah. Lalu apa? Rasulullah palingkan kepalanya. Nggak boleh. Nggak boleh pandangan nafsu. Jadi wajah dan telapak tangan boleh dilihat bukan dengan sifatnya nafsu. Boleh dilihat, Pak. Makanya bapak-bapak nih ya, misalnya interaksi nih ya. Interaksi dengan ibu-ibu nih, ya. Kapan berinteraksi dengan ibu-ibu biasanya? Beli sayur. Kapan lagi? Beli ikan. Kapan lagi? Di Indomaret, kan begitu, Pak ya. Ya. Ini nggak cuma berlaku buat yang muda-muda, Pak ya. Jika berlaku buat yang sudah sepuh juga tetap berlaku. Jadi kalau si pelayannya, ya, pelayannya itu seorang wanita, ya, maka hati-hati, Pak. Nggak boleh dipandengin terus, ya. Ini apalagi penjaganya cantik, itu rame biasanya Indomaretnya, Pak ya. Nggak boleh dengan pandangan nafsu. Boleh dia pakai kerudung, boleh kita lihat biasa, pandangan kita pandangan yang biasa, boleh saja. Tapi tidak boleh pandangan nafsu. Makanya Rasulullah bersabda, ya, la tudbi nadrata bin nadrati. Janganlah ikuti pandanganmu dengan pandangan yang berikutnya. Jadi nggak boleh, Pak, pandangan yang sifatnya nafsu itu nggak boleh. Pertama, silakan. Maksudnya pertama silakan itu pandangan yang sifatnya normal, bukan pandangan yang sifatnya nafsu. Ya. Kalau pandangan yang sifatnya nafsu haram. Makanya harus kita menundukkan pandangan. Ghaddil basar, menundukkan pandangan. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu ya? Ya, dua saja nih, dua hukum dulu ya, dua hukum dulu. Jadi yang pertama, ghaddul basar. Supaya apa? Supaya ada tameng, ada perisai kita, tidak naluri kita ini ya dibangkitkan terus, ya. Tapi kita harus ya menjaga agar naluri itu tidak bangkit terus, ya kita harus menjaga pandangan kita. Yang kedua, Bapak-bapak, hukum yang kedua di sini
Amaron nisa ayyartadina libasil kamil ya muhtasim alladhi yastaru kullama huwa maudu'ul zina. Ya, illa ma dhahara minha. Memerintahkan wanita ya untuk menjulurkan pakaiannya yang sempurna yang menutupi seluruh tempat-tempat perhiasan mereka kecuali apa yang biasa nampak. Jadi wanita ketika keluar rumah diperintahkan untuk apa? Untuk menggunakan pakaian yang sempurna. Illa ma dhahara minha, ya. Seluruh tubuhnya tertutupi kecuali wajah dan telapak tangan. Illa ma dhahara minha itu kecuali wajah dan telapak tangan. Zina yang dimaksud di sini ya, untuk ditutupi itu tempat melekatnya perhiasan. Jadi tempat melekatnya lengan itu harus ditutupi. Leher itu wajib ditutupi. Itu tempat melekatnya perhiasan. Makanya seluruh tubuh kecuali apa yang biasa nampak. Apa itu wajah dan telapak tangan. Qala Allah Ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya. Dan hendaklah wanita itu menurunkan kerudungnya, kerudung humur. Humur itu jamak dari khimar. Menurunkan kerudungnya, menjulurkan kerudungnya ala juyubihinna sehingga menutupi bagian dadanya. Juyub itu ini Pak, tempat kancing baju ini. Nah itu diperintahkan untuk ditutupi dengan apa? Dengan kerudung. Makanya kerudung itu nggak boleh diikat lalu ditaruh di belakang begini, nggak boleh. Kenapa? Karena dia harus menjulur hingga menutupi bagian dadanya. Ya, jadi ayatnya apa? Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah wanita memakai kerudung hingga menutupi bagian dadanya. Lalu yang kedua, di dalam ayat yang lain Allah perintahkan untuk menggunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, yaitu waqala Allah Ta'ala ya ayyuhan nabiy kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita mukmin agar mereka menggunakan jilbab atau pakaian yang longgar yang menutupi seluruh bagian tubuhnya. Supaya apa Pak? Supaya di kehidupan umum, di luaran ya, itu pandangan manusia bukan pandangan yang sifatnya khusus laki-laki dan wanita untuk melestarikan keturunan. Tapi di kehidupan umum, pandangan laki-laki dan wanita, kerjasama di antara laki-laki dan wanita itu kerjasama yang bersifat umum. Jual beli, kerja, ngajar mengajar, pendidikan, kesehatan, umum sifatnya. Bukan hubungan yang sifatnya khusus antara laki-laki dan wanita. Yang itu tadi saya sampaikan hanya ada pada pernikahan. Jadi ini baru 3 hukum ya tentang interaksi laki-laki dan wanita. Tapi kita udah kebayang Pak. Kalau itu diterapkan, insya Allah ya laki-laki itu fokus sama istrinya, kira-kira begitu. Ya. Di luaran dia nggak akan fokus sama istrinya orang. Kenapa? Karena istri orangnya tertutup. Nah, istri orang tertutup. Ya, kalaupun dia melenceng pandangannya, balik ke rumah ketemu sama istrinya dia. Ya, apa? Diomelin. Ya kira-kira begitu ya Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian ya. Nanti kita akan lanjutkan ini ya, detailkan nih supaya Bapak-bapak tahu persis bagaimana interaksi laki-laki dan wanita ya. Dan ini mungkin ya bayangan saya ya, ini akan banyak terjadi di tengah-tengah kita ya, bukan hanya waktu kita kalau sholat kan cuma 10 menit selesai. Nah, kalau interaksi laki-laki wanita ini terus-terusan kita. Ya di rumah, di kantor gitu ya, di pasar, di jalan, di organisasi ya. Nah, bagaimana aturannya? Ya, sehingga bisa menjamin kehidupan laki-laki dan wanita ini sesuai dengan Allah kasih tujuan kita. Bagaimana supaya untuk melanjutkan keturunan bukan malah bikin masalah. Ya. Baik itu ya mungkin sebagai pembuka kajian dari kitab ini, kitab Nizamul Ijtima'i bil Islam. Ya, mungkin ada sesuatu yang ditanyakan. Ya. Silakan ya. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita ini adalah menurut saya itu ya, dan saya juga pernah mendengar satu ulama mengatakan bahwa kita lah mampu lahir dan batin. Nah, itu kan mungkin mencakup apa tuh lahir batin? Mungkin dia punya penghasilan. Nah, pokoknya saya pribadi itu punya anak perempuan yang lama ya, tidak punya penghasilan. Ini dia rata-rata dia tidak akan menerima. Nah, itu kan kalau yang sudah apa namanya fardnya sudah bisa enggak itu kan barangkali sebenarnya kita sebagai orang tua tidak punya penghasilan, tidak punya penghasilan kalau misalnya tetap kerja tapi penghasilan. Nah itu saya kira itu secara umum merasakan begitu. Ya. Secara umum itu gimana kan? Ya. Jadi memang gini Pak, kewajiban seorang suami yaitu nafkah lahir dan batin. Kalau batin ini aman lah kan juga. Nafkah lahir ini kan gimana ya. Jadi memang nafkah lahir itu ya memang harus kita pastikan memang suami tadi itu akan memberikan nafkah ya. Tapi ingat, memberikan nafkah itu bukan dengan kriteria yang memberatkan ya. Kalau kriterianya memberatkan misalnya ya, ini banyak Pak, karena saya dimintain amanah biasanya untuk nyari suami nih. Banyak Pak. Pak Ustadz cariin dong anak saya. Oke. Itu saya cariin Pak. Ya, mintanya S1. Ini nyata Pak. Wah, tuh. Saya kan lihat CV-nya, apa itu? Kurikulum vitae. Kriteria yang diinginkan. S1. Waduh. Susah nyarinya saya nih. Udah ada yang S1 Pak, udah ada yang S1. Udah ada, alhamdulillah ketemu yang S1. Ada syarat lagi. Hafal juz 30. Wah, berat lagi. saya bilang ini bikin kriteria-kriteria yang menyulitkan. Nah, ini maksud saya Pak, maksud saya gini. Jadi memang betul kita harus cek apakah dia bertanggung jawab nanti. Karena itu nanti kita pastikan dia menjalankan kewajibannya. Kewajiban sebagai seorang suami yaitu menafkahi secara lahir, itu udah pasti ya, tapi jangan memberatkan juga, jangan bikin yang aneh-aneh lah ya, bikin yang aneh-aneh ya. Kita lihat dia mau bertanggung jawab, dia punya penghasilan mungkin pas-pasan gitu ya, tapi dia menyampaikan dia akan terus berusaha. Nah itu udah cukup ya, tidak perlu yang aneh-aneh ya, punya rumah, punya mobil dan lain sebagainya. Wah itu nggak usah ya. Segerakan kalau sudah ada yang melamar ya. Baik, itu bapak-bapak saudara-saudaraku sekalian, walaupun baru 3 hukum ya, tapi kita harus memahami betul ya, sehingga kita tahu ajaran Islam ini adalah ajaran yang sempurna. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.